Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa saham brand yang bisa kita pantau 2 hari terakhir mencoba untuk bangkit dan ternyata Bapak Prajogo kembali melakukan akumulasi di harga bawah. Bagaimana potensi saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama kali saya analisa adalah saham brand. Saham brand bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini mulai bergerak sideways. Jadi sebelumnya brand turun sangat dalam setelah gagal atau terdampak dari indeks FTSE, turun di bawah 12.000 dan saat ini berada di bawah garis EMA 50-150. Tapi bisa kita lihat dari akhir September sampai saat ini, brand mulai sideways, mencoba untuk bertahan di support 6.800 dan saat ini masih mencoba untuk melewati 7.300. Tapi minimal saat ini brand mulai sideways. Dari 1 minggu ini sempat memang berada di bawah 6.800 tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari Jumat juga sempat turun di bawah 6.800 tapi penutupan kembali naik 1% lebih ke 6.950. Dan secara pergerakan memang saat ini masih belum oke, tapi minimal sudah mulai sideways. Apalagi ada satu sentimen positif, Bapak Prajogo kembali akumulasi saham brand dengan memborong 26,61 juta pada transaksi tanggal 2 dan tanggal 3 Oktober. Dan jika kita lihat broker summary untuk saham brand, menariknya pada kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi besar. Tapi asing memang terpantau baru masuk hari Jumat. Secara keseluruhan dalam 2 minggu terakhir ini asing masih keluar dengan jumlah besar. Jadi untuk brand, apabila teman-teman saat ini sudah punya, menurut saya masih bisa di hold. Dan untuk yang ingin coba entry, apabila mau coba spekulatif buy, menurut saya lebih aman coba tunggu kembali di sekitar 6.800. Apabila brand masih bisa bertahan rebound dari 6.800, menurut saya masih bisa coba spekulatif buy. Cuma ada satu sentimen negatif untuk brand karena OJK sudah mulai memperhatikan pergerakan dari saham brand. Ini harus teman-teman perhatikan. Untuk OJK bisa kita baca lebih lanjut. Nasib saham brand di tengah kabar OJK hingga aksi borong Prajogo. Jadi memang ada sentimen positif. Brand mulai diakumulasi kembali Bapak Prajogo karena biasanya pada saat Bapak Prajogo akumulasi harga brand kembali bergerak naik. Tapi ada sentimen negatif juga karena OJK mulai mengawasi pergerakan dari saham brand dan cuan. Ini dua saham yang sedang diperiksa oleh OJK terkait indikasi manipulasi pasar atau perdagangan semu. Jadi satu sentimen negatif, takutnya apabila ternyata setelah pemeriksaan terbukti ada indikasi manipulasi, bisa-bisa brand atau cuan akan terkena suspend. Tapi ini baru pemeriksaan, belum pasti apakah ada indikasi untuk manipulasi. Tapi untuk saat ini teman-teman yang ingin coba entry sudah punya, tetap harus hati-hati karena walaupun ada akumulasi dan Bapak Prajogo masih melakukan akumulasi kembali, secara teknikal untuk saat ini masih belum aman. Memang masih bisa bertahan di 6.800 dan mulai sideways, tapi jika terpantau mencoba naik di atas 7.300 sampai 7.500 maksimalnya, maksudnya apabila masih mencoba break dan tetap gagal break, cara pergerakan brand masih akan sideways. Jadi masyarakat potensi kembali turun kembali mengetes 6.800 sampai 6.500 untuk saat ini. Jadi untuk yang sudah dapat di sekitar 6.800 sampai 6.500 juga harus pertimbangkan untuk swing atau trading jangka pendek. Apabila ternyata setelah berseribound, brand tetap kesulitan untuk melewati resisten ini. Oke, sekarang kita coba lihat cuan. Cuan juga salah satu emiten yang sedang diperiksa OJK. Jika kita perhatikan cuan secara teknikal saat ini sudah mulai downtrend. Sebelumnya masih oke, masih berada di atas garis EMA 50-150. Setelah itu cuan terkoreksi. Saat ini bisa kita lihat sudah turun bawah garis EMA 150. Jadi mencoba untuk rebound tapi belum sempat mengetes garis EMA 50. Baru sekitar 8.000, cuan sudah gagal break dan masih melanjutkan penurunan. Hari Jumat, cuan masih turun 3% lebih ke harga 7.000. Dan malah sempat menuju atau menyentuh harga 6.800 yang merupakan zona support di sekitar 6.500 sampai 6.800. Jadi untuk cuan juga apabila teman-teman saat ini sudah punya dan masih hold, harus hati-hati, sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Nah untuk cuan bisa kita lihat penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Beda dengan brand yang masih ada akumulasi, cuan masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga 2 hari terakhir melakukan distribusi. Jadi untuk cuan apabila teman-teman saat ini masih punya, jika terpantau minggu depan malah lanjut turun menembus zona support ini 6.500, maka cara pergerakan cuan akan lanjut downtrend dengan target penurunan berikutnya di 6.000.
Jadi untuk yang ingin coba entry pun, apabila mau coba spekulatif buy saham cuan, coba tunggu di zona ini. Apabila mencapai zona ini mulai sideways dan berhasil rebound kembali di atas zona ini, bisa coba spekulatif buy dengan target take profit jangka pendek di 7.300 sampai 7.400 untuk target jangka pendek. Dengan target hijau di garis EMA 150 di sekitar 7.600-an. Tapi saat ini seperti penjelasan saya secara teknikal saat ini sudah kurang oke, sudah mulai downtrend plus ada sentimen negatif akan diperiksa OJK atau sedang diperiksa OJK. Jadi untuk yang sudah punya atau ingin coba entry saham ini, teman-teman harus tahu resikonya. Jangan sampai apabila ternyata terbukti dan terkena suspend, teman-teman duitnya akan tertahan. Tapi saatnya apabila mau trading cepat atau mau trading jangka pendek, masih bisa coba pantau di sekitar daerah support ini. Untuk PTRO, bisa kita perhatikan cara teknikal saat ini masih oke, masih bergerak uptrend. Sebelumnya sempat gagal break 14.000, terkoreksi ke garis EMA 50. Di sini bisa kita lihat setelah itu PTRO masih bisa bertanda rebound, naik kembali di atas 12.000 kan 12.000 juga belum terkonfirmasi break sebagai daerah support. Setelah berhasil naik, tetap mencoba break 14.000 sampai 15.000, PTRO masih gagal. Hari Jumat kembali melemah 4% lebih ke 13.400. Tapi cara pergerakan masih oke. Dan jika kita lihat untuk PTRO, penurunan 4% lebih ini aksi masih terus keluar, dan di broker summary pun ini masih ada distribusi, sehingga saya lihat PTRO masih ada potensi untuk kembali melemah ke 12.000 sampai garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah punya, bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak tembus. Sedangkan untuk yang ingin coba entry lebih oke, misalnya coba tunggu di garis EMA 50 yang saat ini sekitar 11.650 sampai 12.000 untuk target entry-nya. Ya, karena saat ini ada masalah di saham brand dan cuan, apabila saham brand cuan melemah, biasanya juga PTRO ada koreksi sementara. Jadi lebih oke pertimbangkan untuk tunggu di sekitar daerah supportnya. Apalagi sampai saat ini 14.000 belum terkonfirmasi break. Jadi teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil break 14.000 atau tunggu terkoreksi kembali ke sekitar 12.000 apabila masih bisa bertanda rebound, baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.